Tantangan dunia kerja saat ini terus berkembang pesat. Kita perlu beradaptasi terhadap tantangan tersebut. Di era yang VUCA, transformasi adalah hal mutlak yang kita harus lakukan, termasuk di ASN. Transformasi perlu dilakukan demi terciptanya pembangunan SDM yang lebih baik. Melalui strategi 6P, kita wujudkan SDM berakhlak. P1. Penguatan budaya kerja dan employer branding. Pemerintah telah meluncurkan fondasi baru bagi aparatur sipil negara, yaitu Core Value ASN berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Terdapat 10 tahap aktivasi berakhlak. 1. Penguatan komitmen. 2. Penyelarasan sistem. 3. Perubahan individu. 4. Pemetaan gap. 5. Penentuan agenda perubahan. 6. Pengelolaan agen perubahan. 7. Eksekusi rencana tindak. 8. Pelaksanaan kampanye berkala. 9. Pemantauan dan evaluasi berkala. 10. Penghargaan dan apresiasi. Secara garis besar, roadmap penguatan budaya kerja nasional pada tahun 2022 akan berfokus pada sosialisasi dan internalisasi. Dilanjutkan dengan tahapan aktivasi oleh seluruh instansi pemerintah di tahun 2023. Dengan harapan, pada tahun 2024, Core Value ASN berakhlak telah terimplementasi sehingga kedepannya akan lebih fokus pada program penguatan budaya kerja yang solid. P2. Percepatan peningkatan kapasitas SDMA. Integrated Learning atau pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan. Terdapat 4 jenis Integrated Learning, yaitu Integrated Learning with Work, kemudian Integrated Learning with Human Capital, Integrated Learning Cross Kementerian Lembaga Daerah, dan terakhir Integrated Learning with People to People Cross Kementerian Lembaga Daerah. P3. Peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Pengelolaan kinerja tertuang dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang penyederhanaan sistem pengelolaan kinerja pegawai yang membuat lebih mudah dan lebih humanis. Mengubah paradigma pengelolaan kinerja dari menilai kinerja pegawai menjadi meningkatkan kinerja pegawai. Ketika sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang lebih profesional, arah selanjutnya adalah tindak lanjut terhadap hasil nilai atau predikat kinerja pegawai. Salah satunya melalui penyusunan peraturan pemerintah tentang manajemen kesejahteraan pegawai ASN yang di dalamnya akan mengatur reformasi sistem penggajian, tunjangan kinerja atau motivational reward, tunjangan dan benefit lain termasuk jaminan pensiun dan jaminan sosial lainnya, lingkungan kerja bagi pegawai ASN, sampai ke pengembangan diri pegawai. Harapannya, memang pegawai yang berkinerja tinggi atau mendapat tantangan kerja tinggi dari tugasnya dapat diberikan reward yang lebih layak dan lebih menghargai keahlian dan kinerja pegawai. P4. Pengembangan talenta dan karir. Merdeka Bekerja adalah visi dan misi 2019 sampai dengan 2024 pembangunan SDM di mana kedepannya pegawai swasta, ASN, dan pegawai BUMN dapat pindah kemana saja baik ke BUMN, swasta, atau pemerintahan dalam mobilitas talentanya. Predikat kinerja akhir pegawai terlihat dari hasil kerja dan perilaku dengan mempertimbangkan level kontribusi pegawai. Kemudian dari kinerja akhirnya akan menentukan talent classification yang disederhanakan menjadi 5 box, yaitu unfit, sleeping tiger, solid contributor, promotable, dan star. P5. Percepatan transformasi digital. Kemenpan RB mengusung konsep platform tunggal pengelolaan dan kolaborasi ASN yang berbasis digital dengan mengutamakan prinsip fleksibilitas tempat dan jam kerja, kemudahan administrasi, kemudahan berbagi informasi dan kolaborasi, transparansi dan akuntabilitas, kemudahan pengembangan diri, adaptif terhadap perkembangan teknologi, akomodasi terhadap kreativitas dan inovasi, jaminan keamanan data, dan kemudahan pengambilan keputusan. Di dalam penggunaan platform tunggal ASN, diharapkan dapat mengakomodir semua kebutuhan ASN di dalam satu aplikasi. ASN dapat mengerjakan tugas, dapat membuat kelompok kerja, serta bisa mendapatkan feedback dari atasan maupun pegawai lainnya. Selain itu, di dalam platform tunggal ini, ASN bisa mengembangkan diri mereka melalui pengembangan talenta, pembelajaran secara daring, dan juga mendapatkan reward benefit berupa learning wallet yang dapat digunakan untuk pembelajaran secara daring. Platform tunggal ini juga kedepannya dapat memfasilitasi semua ASN di seluruh kementerian lembaga daerah agar dapat terkoneksi satu sama lain dan melakukan kolaborasi yang baik.
Platform ini akan mempermudah dalam hal human capital analytic dalam mengelola seluruh data ekosistem ASN untuk membantu pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Selain itu, platform ini merupakan cara baru dalam bekerja dan akan menjadi pendukung sistem kerja pada konsep Smart City Ibu Kota Negara atau IKN yang baru. P6. Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan. Demi mengakselerasi tujuan pembangunan nasional melalui transformasi organisasi yang agile dan fleksibel, maka transformasi jabatan menjadi salah satu agenda di dalam transformasi sumber daya manusia aparatur. Konsep jabatan akan didesain guna menjawab tantangan dan kebutuhan di masa yang akan datang. Jabatan fungsional saat ini, 275 JF, akan disederhanakan ke dalam 24 kelompok JF. Dan jabatan pelaksana 3.414 JP akan disederhanakan ke dalam 3 kelompok JP. Dengan diundangkannya Permen PAN 6 tahun 2022, maka mekanisme kerja bagi pejabat fungsional pun ikut bertransformasi. Jabatan fungsional tidak dibatasi dengan butir-butir kegiatan yang ditetapkan dalam jabatan, namun tetap berkontribusi melalui ekspektasi yang diberikan oleh pimpinan unit kerja. Diharapkan dengan adanya transformasi dalam konsep jabatan yang mengusung tema Merdeka Bekerja, akan memudahkan para pemangku jabatan untuk terus berkarya dan mengembangkan kapasitasnya dimanapun, kapanpun, dan melalui media apapun.